Kita ke Mas Adi Armando sebagai pegiat media sosial, kami ingin tahu nih suaranya seperti apa. Karena sepertinya kalau masalah perkara dan dilaporkan Mas Adi ini juga langganan ya Mas Adi. Dari tahun dilaporkan. 2017, 2019. Iya. Tapi dari berbagai laporan itu ada berapa lebih dari 5 pastinya kan ya Bang. Ada yang kemudian sampai diproses secara hukum begitu penyelidikan? Mentah semua ya Maria ini ya? Mas Adi. Ya, yang dimaksud diproses secara hukum kan yang saya belum dan mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi adalah sampai maju ke pengadilan kan. Dipanggil polisi tapi pernah? Panggil, diperiksa, berulang kali, saya ditanya berjam-jam itu berulang kali. Jadi barangkali ada banyak orang yang menyangka bahwa setiap kali ada pengaduan mengenai saya, kemudian polisi mendiamkan. Itu salah sama sekali. Saya dipertemukan dengan penggugat saya pernah dimaki-maki oleh penggugat saya di kantor polisi, pernah. Dinyatakan tersangka pernah kan. Jadi tidak benar itu orang yang mengatakan bahwa saya itu bebas dari jeratan hukum. Tapi kan bebas akhirnya, nah ini mengapa? Loh ya kan tadi kalau orang bebas secara hukum terus salah. Orang nggak salah ya masa disalahkan tuh. Gimana polisi capek sekali kan. Saya sih percaya penuh sama polisi Indonesia. Percaya penuh. Saya nggak pernah melihat mereka sebagai orang-orang yang membawa kepentingan politik, diperintah oleh siapa-siapa. Jadi saya merasa kalau saya sampai sekarang ini belum pernah lebih dari tersangka adalah ya karena memang tidak pernah ada, kan tadi kan ada saksi, ada bukti gitu ya, harus ada itu kan. Ya, kalau ternyata kemudian polisi menganggap tidak ada cukup bukti atau saksi yang membuat saya pantas untuk diajukan ke pengadilan ya diberhentikan. Mas Ade, dalam kasus Ferdinand Mas Ade yang sudah bernada sara, Anda melihatnya apakah memang pantas? Nah ini sekarang baru kita kembali ke kasus utama kan Ferdinand. Saya ini orang komunikasi, saya itu belajar tentang setiap teks itu punya makna. Ya, dan dalam kasus Ferdinand ini yang paling sulit adalah menangkap makna kalimat dia. Kan gini, saya itu setuju dengan Ferdinand sebagai orang yang menganggap Allah saya sangat kuat. Sehingga saya tidak pernah takut bahwa Allah saya akan terganggu oleh kebencian, serangan siapapun. Ya, jadi saya berada pada kubu orang-orang di dunia ini yang percaya bahwa Allah itu kuat. Nah, Ferdinand tidak menghina Allah kalau begitu. Dia sedang mengatakan Allah saya kuat. Tapi ada nggak di dunia ini orang-orang yang menganggap Allahnya, saya percaya Allah itu satu ya. Semua manusia itu Allahnya cuma satu. Tapi kan ada persepsi, ada orang-orang yang punya persepsi tertentu mengenai Allahnya. Sehingga mereka merasa perlu untuk berperang atas nama Allah untuk membunuhi orang lain. Contohnya ISIS. Saya akan mengatakan mungkin nggak yang dimaksud dengan Ferdinand adalah Allahmu itu, ini kan kata mu itu ditujukan pada siapa? Itu yang harus bisa dibuktikan dan saya yakin sulit sekali nih di pengadilan. Pembuktian siapa yang dimaksud dengan mu-nya Allahmu itu. Karena saya akan katakan kalau buat saya itu contohnya Allahmu itu adalah Allahnya apa yang dipersepsikan oleh orang-orang ISIS sebagai Allah mereka. Sehingga mereka sanggup membunuhi orang, menyiksa, memperkosa dan segala macam atas nama Allah. Misalnya saya ingin katakan begini, itu adalah sebuah bentuk interpretasi tentang yang tadi dia katakan, siapa itu ku, siapa itu mu. Ya Allahmu itu siapa? Jadi kalau sekarang dikatakan sudah jelas menimbulkan rasa permusuhan atau atau kebencian, tapi terhadap siapa? Karena memang sangat abstrak, tidak pernah jelas. Bahkan Ferdinand menjelaskannya dengan cara itu semua ada di kepala dia. Ku dan mu-nya itu ada di kepala dia. Ada perdebatan tentang satu sisi dari pikiran dia yang bilang bahwa dialog imajiner katanya. Dialog imajiner. Dan saya nggak tahu gimana pengadilan itu kemudian bisa membuktikan bahwa itu bukan dialog imajiner. Tapi poin saya ini, taruhlah itu bukan dialog imajiner. Taruhlah dia bermaksud menyampaikan itu pada kelompok tertentu. Tapi kan kita tidak bisa tahu sekarang ini kelompok tertentu yang dia maksud itu kelompok yang mana. Kelompok mana yang dia katakan sebagai kelompok-kelompok yang menginterpretasikan Allahnya itu sebagai Tuhannya itu sebagai Tuhan yang lemah. Artinya secara komunikasi nampak di sana ada perbandingan atau membandingkan. Ada perbandingan, jelas dia ingin mengatakan bahwa saya juga akan mengatakan ini di sini di hadapan penonton TV One. Saya percaya penuh Allah saya maha kuat. Allah saya tidak perlu dikasihani. Allah saya luar biasa, maha kuasa dan seterusnya. Tapi kalau ada orang yang tanya pada saya, ada nggak orang lain di luar sana
yang menganggap Allahnya tidak sekuat seperti yang saya yakini, saya akan katakan mungkin ada. Dan mungkin itulah yang dimaksud oleh Ferdinand. Saya tanggapi dulu, saya luruskan. Ade Armando ini belum bebas secara hukum. Dia ini bulan September 2017 ditetapkan sebagai tersangka oleh putusan peradilan Jakarta Selatan. Sebentar, kasus pada apa, saat Bang? itu Dijelaskan terperinci, Bang. ujaran penodaan terhadap agama Yang Allah kan bukan orang yang Arab. dia katakan Allah itu bukan orang Arab, jadi Allah senang-senang aja, kurang lebih bahasanya. Ayat-ayatnya dibaca dengan gaya Minang, Cina, Ambon, hip hop, blues. Di dalam putusan itu penghentian penyidikan perkara dia dibatalkan. Jadi dia melekat status tersangka dari tahun 2017 bulan September sampai sekarang. Menanggapi pernyataan tadi Bang Abdullah, ini yang dimaksud tidak equal. Tapi bukannya Nah, sudah ini ada aja SP3, belum dia Bang? papain, dia sampai sekarang masih tersangka, bukan bebas dia masih tersangka. Oleh karena itu di sini yang tadi saya masukkan tidak ada equalnya, giliran yang satu cepat, yang satu lama. Termasuk ada Armando, dia tersangka sampai Tapi dengan kalau saat terbukti ya ini. diusut saja sampai tuntas, sampai dibui Nah itu mungkin. kita nggak tahu bagaimana kinerja kepolisian. Kita kasih klarifikasi Itu loh, dulu. Bukannya itu loh. sudah SP3, Bang? Sudah atau belum? SP3-nya dibatalkan, penghentian penyidikannya, dia masih status tersangka. Salah kalau dibilang dia orang bebas, dia masih tersangka. Oke, Mas Ya, Adi. Iya, saya nggak tahu kenapa Bapak ini tiba-tiba ngomong tentang hal yang nggak relevan ya di tadi sini. Anda ngomong tentang Anda, masalah Anda, ya saya nggak menanggapi itu. Iya. Dalam sidang itu saya ahli pidananya. Oh, Yang disampaikan Anda oleh pihak. pantas. Loh, Pantas Kok orangnya pantas? ini. Ya Anda yang Jadi melakukan saya mau bilang, delik, wajar sorry, Anda saya mau bilang dilaporkan. Bergantian. Saya mau Gitu bilang loh. bahwa Ke Mas Adi dulu coba. Saya ahli itu alat bukti dalam pasal 184. Penjelasan versi Mas Adi Saya dulu. nggak bantah. Iya. Kapan saya bantah? Saya hanya Nah, Anda mengatakan. kan tadi bilang bebas secara hukum. Anda Siapa tidak yang bebas, Anda bilang? masih tersangka. Ulang rekamannya. Anda masih tersangka. Yang Iya, saya bilang kapan Anda saya masih bilang tersangka. saya bebas? Gitu. Klarifikasinya, silakan. langsung saja. Anda berani nggak bersumpah sekarang Mas Adi, bahwa kami saya pernah berikan hak mengatakan untuk tadi bicara saya terlebih dahulu. bebas Pak dari. Anda masih tersangka. Kita secara dengar Enggak, langsung hukum. enggak. penjelasan ya, Pak Saya Abdul. pernah Ditahan bilang saya sejenak, Pak bebas Abdul. nggak? Ya nanti aja lihat. Tapi sekarang Nah ini dirapiin. kan begini Lah, kelakuannya loh, kok ya. Anda masih tersangka, tadi Anda bilang masih bebas. Enggak, Jadi kita Mas. dengar secara dulu hukum. klarifikasinya. Jadi Panjang-panjang bagaimana? amat. Silakan. Nah, Kalau Bang mau Adi. nanggapi aja. Lah, ya oke. Saya Coba bilang saya ditanggapi. tidak pernah menyatakan saya bebas dari ketersangkaan. Saya cuma bilang bahwa kalau sekarang kemudian itu tidak ditindaklanjuti, ya mungkin karena tidak ditemukan bukti-bukti lain kan. Dan saya percaya sepenuhnya sama polisi. Anda nggak percaya pada polisi mungkin. Kok nggak percaya? Ya, Orang jadi- udah putusan pengadilan. Ya, jadi Anda saya mau statusnya bilang- tersangka kembali. Saya mau Selesai. bilang, saya mau bilang bahwa Gimana? saya Secara hukum Anda tuh status tersangka sampai dengan saat ini. ya Kita nggak coba kembali apa-apa. lagi ke kasus utama kita. Enggak, kenapa Anda tuh harus kepengen apa sih bilang itu? Saya mau bilang saya mau tersangka kek, saya mau diduga, saya dilaporkan, saya difitnah, di apa-apa. Saya terima Pak. Ya Tidak udah, ada. kembali ke topik. Saya hanya mengklarifikasi. Oke, tadi. baik. Oke. Terima kasih. Kembali Statusnya ke ya jelas ya topik. 2017 jelas. Kita Nah, kembali nanti ke bikin Ferdinand. tema lain Bang lagi Ade jelas. tentang Ya. berlarut-larutnya perkara Ade Armando. Satu topik lagi dibuat. Oke, itu Jadi topik kalau yang berbeda. dalam kasus Ferdinand, Bang Ade Armando, apakah sudah memenuhi secara hukum sudah memenuhi prosesnya? Ya saya bukan ahli hukum seperti beliau kan. Saya cuma bilang sebagai orang komunikasi, saya akan mengatakan bahwa kalau dikatakan Ferdinand itu menyebarkan Ujaran permusuhan, kebencian. permusuhan pada siapa? Kalau dia menyebarkan kebencian, kebencian pada siapa? Artinya Anda tidak percaya dengan kepolisian? Oh, Buktinya enggak. sudah kuat katanya. Oh enggak dong, Anda jangan salah dong. Polisi itu pada tahapan ini menyatakan bahwa Ferdinand bisa dijadikan tersangka. Artinya masih ada proses berikutnya, maju ke pengadilan. Pembuktian di pengadilan. Ya, itu bisa dihentikan Kak? Bisa. Bisa dihentikan sebelum ke pengadilan. Itu mungkin. Jadi jangan kita menjudge dulu bahwa Ferdinand sudah bersalah. Ferdinand, kita harus punya prinsip praduga tak bersalah ya. Itu prinsip yang sangat basic dalam Belum negara terdakwa hukum. kok ya. Jadi kita jangan di kepala kita sudah simpulkan bahwa Ferdinand bersalah. Ferdinand belum dinyatakan bersalah. Ferdinand sekarang hanya barangkali kata terbaiknya disangka bersalah karena apa yang dia ucapkan. Prosesnya untuk sampai tiba dia dinyatakan Panjang. bersalah masih sangat panjang. Saya cuma mengatakan kalau saya ditanya,
Saya sih nggak nangkep di mana letak bersalahnya Mas Ade, dia. tadi posisi Pak Abdul Wahir mengatakan dalam kasus Ferdinand ini jika tidak sekalipun ditemukan kehendak maupun niat tetap memenuhi unsurnya itu. Memenuhi unsur kan iya. Oke. Makanya Ada dia keinginan. jadi tersangka kan. Kalau belum memenuhi unsur dia tidak akan jadi Oke. tersangka. Tapi kembali ya, kita jadi orang yang harus jujur, lurus, berintegritas. Seseorang yang belum dinyatakan bersalah harus dinyatakan belum bersalah. Dia baru tersangka, kita nyatakan tersangka. Baik, kami menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah. Mas Adi, Pak Abdul Wahir ditanggapi dalam proses hukum Ferdinand ini meskipun belum sepatutnya dinyatakan Ferdinand ini bersalah meskipun sudah mengemban status tersangka ini menurut Iya, kepolisian. presumption of innocence itu Iya. jelas lah itu. Cuma permasalahan kita ini kan diskusi. Diskusi berdasarkan tentu argumentasi secara yuridis teoritis. Saya menjelaskan itu secara teoritis. Ya, bukan hanya Ferdinand Huta Heian dalam perkara-perkara delik hoax, delik hate speech, ya seperti itu. Pelajarannya seperti itu. Ada kesengajaan, ya, dengan maksud seseorang itu memang berkehendak mengingini perbuatan dan akibatnya diketahui, dikehendaki. Tetapi ada perbuatan dikehendaki, akibat tidak dikehendaki, dia juga harus bertanggung jawab. Dulu di negeri Belanda itu di kota Hoorn, seseorang mengirimkan kue tart beracun. Maksudnya adalah untuk dimakan kepada musuhnya. Musuhnya itu laki-laki. Tetapi ketika kue tart itu beracun, sampai ke rumah itu, di situ patut diduga, pasti secara kemungkinan ada pembantu, ada baby sister, ada anaknya, ada istrinya. Semua orang ini tidak dikehendaki untuk memakan kue tart beracun itu. Kemudian yang memakan itu istrinya. Perbuatan dikehendaki, akibat itu terjadi bukan pada yang dituju. Maka menurut jurisprudensi Belanda, kasus kue tart beracun di kota Hoorn, orang itu juga bertanggung jawab terhadap akibat yang tidak diingini, tidak dikehendaki. Itu yang saya maksudkan. Tapi tadi ada yang terucap yang cukup menarik dari pernyataan Anda ketika sudah masuk ke proses kepolisian, kesannya kok sampai terucap tidak equal itu. Tidak Ya, equal saya dulu menanggapi dari Bang Abdullah yang tadi itu tidak equal. Giliran si A cepat, giliran si B tidak cepat. Makanya saya kembalikan kepada Ade Armando tadi. 2017 bulan September tersangka dia berdasarkan putusan pra peradilan. Sampai sekarang nggak ada prosesnya. Oke. Coba Rofi dulu. Iya, terima kasih Pak. Jadi begini ya, kalau saya tidak berkutat kepada persoalan hukum, ya manusia diciptakan itu untuk saling memberi manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kan begitu Ustadz ya. Nah Ferdinand yang saya lihat setelah saya mintain klarifikasi, itu saya teringat kaidah agama yang berbunyi kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam, yakni setiap manusia itu pasti mempunyai dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang mempunyai dosa dan kesalahan adalah bertobat kepada Allah dan memperbaiki diri. Apa urusannya dengan kaidah agama ini? Saya mau menarik ketika Ferdinand menyampaikan permohonan maaf ya ke khalayak umum, terus menarik cuitannya. Ini menunjukkan bahwa seorang Ferdinand itu merasa walaupun masih belum teruji tulisan itu gitu loh. Kalau saya jadi Bang Ferdinand, saya tidak akan menghapus itu gitu loh. Karena saya yakin dengan Allah saya. Nah sedangkan di tulisan itu tidak menyebut Allahnya siapa gitu loh. Cuman karena saking baiknya saudara Ferdinand agar tidak gaduh, mungkin ditegur istrinya, ditegur keluarganya, sehingga itu ditarik gitu loh Mbak. Sehingga dia klarifikasi dalam dan kaidah minta hukum maaf. Ustadz, kita berbuat salah dengan Allah itu langsung. Tapi kalau kita berbuat salah dengan orang lain, maka harus kita. Dan dalam kaidah hukum itu ditetapkan di dalam KUHP dan KUHP. Iya, saya sepakat Ustadz Seperti bahwa proses hukum ini harus berjalan. Ya, itu kita harus sepakat itu. Karena memang institusi kepolisian tidak mungkin menetapkan tersangka itu tanpa dua alat bukti. Pasti saksi-saksi itu diperiksa semua. Sehingga polisi harus menjalankan ini. Nah yang saya sesali, ini kan kasus teologi, kasus akademi. Saya khawatir ke depannya, jika seorang pemikir-pemikir seperti misalnya Yai Abdullah Hemawa tentang masalah ketuhanan. Begitu nulis buku, kemudian yang sini menafsirkan beda, lalu dipidanakan.
Nah, kita sebagai seorang aktivis, sebagai pemerhati, jangan dikit-dikit, apalagi ketika sudah ada keterangan bahwa saudara Ferdinand ini seorang muslim, maka dalam kecil mana yang namanya ukhuwah Islamiyah ini mana gitu loh. Karena di sini tidak. Dia Islam, tapi kan itu kemudian yang non-Islam kan bisa meminta. Berarti menghina mereka. Nah, jadi kalau soal pribadi tadi saya katakan waktu kita break itu, dia bisa curhat di dalam memori, buku dan seterusnya, ya, diari seperti itu konflik batin. Semua orang kita seperti itu, tapi tidak untuk umum. Nah, ini problemnya adalah berkaitan dengan hukum itu tentang umum yang tadi saya katakan pasal 156A itu setiap orang di depan umum. Nah, itu persoalannya. Iya, saya sepakat ya Ustadz. Jadi ada hukum, ada kemanusiaan gitu kan. Ada ukhuwah. Ketika kalau misalnya persoalan ini bisa diselesaikan dengan ukhuwah tadi itu, kan alangkah baiknya. Karena sampai kapan kita dendam-dendaman saling melapor gitu loh. Itu yang saya inginkan sebagai anak Tapi nanti muda tidak ada efek ke jerah. depan itu. Pak Rofi, ada yang mengatakan juga seperti itu. Efek jerah itu akan dilakukan ketika seorang penulis ini, misalnya saudara Ferdinand, dia menantang, dia tidak minta maaf, baru di situ ada efek jerah. Tapi ketika orang itu sudah Sebentar, saya klarifikasi lagi. Ferdinand bukan pemikir, bukan penulis, dia politisi. Menulis cuitannya artinya. Iya, tulisannya itu adalah ungkapan perasaan. Ungkapan perasaan itu udah masuk delik di muka umum. Jadi satu, kemudian delik ini bukan delik penodaan agama. Ujaran Bukan kebencian. 156A KUHP. Ini ujaran kebencian atau permusuhan ITE dan atau berita bohong. Itu yang diterapkan kepolisian. Jadi bukan delik terhadap penodaan agama. Saya setuju Pak Khair, apalagi jenengan menguasai di bidang itu. Jadi persoalan hukum itu clear. Oke. Nggak ada yang menyangsikan, kita menghormati Polri. Tetapi sebagai anak bangsa, apalagi ketika sudah diketahui, kan proses ketika Ferdinand itu muslim, itu kan masih panjang untuk penetapan tersangka ini. Kenapa tidak dimanfaatkan momentum untuk membangun ukhuwah? Jangan karena pilihan politik beda, lalu terus-terusan begini gitu loh. Saya sedih. Jadi kemana-mana kalau itu. Mas Ade dulu komentar singkat, Mas Ade. Jadi harus didahulukan juga sisi kemanusiaannya. Kalau sudah meminta maaf, dicabut cuitannya, coba dipertimbangkan. Itu mungkin yang dimaksud oleh Gus Rofi tadi, Mas Ade. Kalau saya lebih khawatir dengan apa yang tadi dikatakan lebih awal, yaitu apa yang terjadi ini bisa membahayakan demokrasi. Ya, di dalam demokrasi memang kita harus percaya pada kebebasan orang untuk berekspresi. Ya, jadi kalau sedikit-sedikit kita memang membiasakan diri untuk mengancam orang dengan taruhlah, ini kan sebenarnya penggunaan secara tidak pantas ya terhadap undang-undang ITE ya, yang sebetulnya memang undang-undang ITE ini kan undang-undang yang sangat bermasalah, dan Pak Jokowi sendiri ya, Menteri Pak Mahfud sendiri semua sudah berusaha agar. Tapi efek jerahnya bagaimana kalau begitu? Jangan sampai kan seenak jempol berbicara nanti. Justru gini Mar, justru ini membuat jerah orang untuk bicara bebas. Kita harusnya mendorong orang, mana ada sih masyarakat berperadaban maju di mana orangnya itu pada penakut. Enggak, kita tuh harus bicara, dan tadi saya katakan masalahnya Ferdinand ini kalimatnya bahkan kalau dikatakan dia menyebarkan permusuhan, kebencian, permusuhan kepada siapa dan kebencian pada siapapun, kita sendiri sekarang masih ragu. Enggak ada satupun orang di ruangan ini yang bisa mengatakan itu permusuhannya kepada siapa. Ya kan? Jadi sebetulnya marilah kita sama-sama, kalau saya betul-betul memang undang-undang ITE ini harus dengan segera direvisi, diubah. Tapi kan isunya sangat sensitif kalau sudah menyinggung soal keyakinan, Pak. Enggak, ini kan tadi Anda, kalau saya tanya sama Anda, dia mengatakan Allahmu itu, mu-nya ditujukan pada siapa? Tidak dijelaskan secara Tidak dijelaskan kan? Jadi gimana kita mau berdebat soal itu? Jadi poin saya adalah kalau ada orang seperti siapa kemarin anak muda berambut pirang yang jadi ulama itu, Bahar Smith itu bilang bahwa sudah diproses hukum. Ya, dia kalau itu kan jelas dia memfitnah polisi, bahwa polisi itu mencabuti kuku dari para anggota Laskar FPI, itu jelas, itu bisa dipakai. Tapi kalau sekarang orang cuman mengatakan misalnya seperti tadi ya, Allahku itu kuat, Allahmu itu lemah.
masa itu menjadikan orang bisa sampai masuk penjara? Ya nanti akan dibuktikan di pengadilan begitu kan Oke, Bang Ade? setuju buat Oke, saya. silakan terakhir. Saya mau setuju kali ini. Oh, setuju kali ini setuju ya. Setuju dengan pendapat beliau. Iya. Undang-undang ITE ini yang menjadi alat politik untuk membungkam orang-orang yang tidak disenangi. Dan itu berbahaya. Dalam satu ciri negara merdeka itu, dan itu dijamin oleh pasal 28 Undang-Undang 45, kebebasan berpikir, kebebasan pendapat, tentu saja dengan kriteria-kriteria tertentu. Nah, ini kan membunuh proses pengembangan pemikiran, demokrasi dan seterusnya. Nah, oleh karena itu maka memang perlu undang-undang ITE itu dikembalikan, dan saya di mana-mana cara gampang itu adalah kembali ke Undang-Undang 45 asli. Baik. Undang-Undang 45 asli itu pure, tidak ada persoalan seperti itu. Kenapa? Karena yang menyusun itu 4 orang ulama. 4 orang itu bukan ulama tapi berlatar belakang religius. Bung Hatta kakeknya kiai. Muhammad Yamin orang Padang, beliau orang Padang tahu di sana adat bersandisara, bersandi Kitabullah. Kemudian Ahmad Subarjo, ibunya orang Sunda, Jawa Barat, tapi bapaknya orang Aceh, yang itu Serami Megang. Satu-satunya non-muslim adalah Maramis, itu orang yang fanatik agama. Semua diakomodir Pak Abdullah. Jadi 9 orang itu orang beragama, bukan orang sekuler. Kalau gitu kita tahan dulu, terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi di Catatan Demokrasi sesaat lagi. Saat ini kami sudah kehadiran Ustadz Fahmi Salim yang akan memberikan tausiahnya, Maria ya. Silakan Ustadz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabat-sahabat, para pemirsa, teman-teman dimanapun berada, dan juga bersama saya di depan sini ada para narasumber acara Catatan Demokrasi. Ada Bang Abdullah Yaha Mahwa, ada Pak Abdul Khair Ramadan, ada Gus Rofi, ada Pak Adi Armando. Semuanya walaupun tadi kita mendengar perdebatan seru, keras, tetapi kita semua, hati kita harus senantiasa lapang, lembut, dan kemudian saling menghormati. Para pemirsa TV One dimanapun berada, saya ingin memberikan 3 catatan saja, karena waktu kita sangat singkat. Yang pertama, Al-Quran menggarisbawahi bahwasanya sanksi Allah tetapkan tergantung jenis perbuatan kita. Kaidah ini biasa dikenal dalam agama dengan istilah al-jaza min jinsil amal. Allah akan berikan balasan baik kalau kita berbuat baik. Allah akan beri sanksi yang buruk kalau kita berbuat sesuatu yang buruk. Maka tepat peribahasa Melayu mengatakan mulutmu harimaumu, dan bahasa milenial sekarang mengatakan jarimu jerujimu. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Asy-Syura ayat 40, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan dari perbuatan jahat adalah kejahatan itu sendiri yang akan diterima oleh setiap manusia. Dan juga di dalam surat Ar-Rahman ayat 60, Allah berfirman, wa hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Apakah ada kebaikan, balasan dari kebaikan melainkan kebaikan itu sendiri, kata Allah? Yang kedua, poin yang ingin saya sampaikan adalah pernah satu waktu Nabi Isa alaihi salam mengeluh setelah memperhatikan bagaimana Bani Israel, umat Yahudi ini tidak bisa lagi dibenerin lah, kira-kira begitu. Tidak bisa dinasehati. Malah semakin menjadi-jadi penentangannya terhadap dakwah tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam untuk meluruskan praktek-praktek yang menyimpang di tengah masyarakat itu. Bahkan semakin menjadi-jadi kekufurannya sehingga direkam di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 52, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Ketika Isa itu merasakan dari pengikutnya, dari kaumnya, dari orang-orang yang didahulunya ini, merasakan begitu besar penolakan kekufuran mereka, maka Nabi Isa
berkata kepada murid-muridnya, "Man ansari ilallah?" Siapakah penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Maka Al-Hawariyun, murid-murid setia Nabi Isa alaihissalam mengatakan, "Nahnu ansarullah." Kami adalah penolong-penolong Allah. Dalam artian menolong agama Allah. Karena Allah itu memang kuat, Allah itu maha perkasa dan berkuasa atas segala sesuatu. Makanya Al-Quran mengatakan bukan hanya untuk umat Nabi Isa. Ini perintah kepada setiap orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian semua itu penolong-penolong agama Allah. Jadi bukan kita menolong Allah dalam pengertian, oh berarti Allah itu lemah ya. Tidak. Menolong Allah berarti kita menunjukkan loyalitas dan dedikasi kita untuk berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dan sama sekali tidak menunjukkan arti bahwa Allah itu lemah. Yang ketiga, terakhir, pentingnya kita memiliki keadaban digital. Berapa banyak sampah-sampah digital di media sosial diucapkan tanpa tanggung jawab, tanpa diiringi dengan moralitas yang baik. Maka Al-Quran menggarisbawahi 3 perkataan. Yang pertama adalah qaulan karima, yaitu ucapan yang mulia. Setiap kita kalau menulis, berbicara, bicaralah dengan perkataan yang mulia. Sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Isra ayat 23. Yang kedua adalah qaulan ma'rufa, perkataan yang ma'ruf, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kaidah ajaran agama kita, sesuai dengan surat An-Nisa ayat 5 dan Al-Ahzab ayat 23. Dan yang ketiga adalah qaulan layyina, sampaikanlah ucapan yang lembut. Karena Fir'aun saja yang begitu kejam dan bengis, begitu diktatornya dia, tapi Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, faqula lahu qaulan layyinan. Katakanlah wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun itu, nasihati dia dengan ucapan yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, agar Fir'aun itu dia kembali ingat dan takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Fahmi Salim, Mas Ade dan juga Gus Rofi. Terima kasih juga Pak Abdul Khair, terima kasih Pak Abdullah. Tadi juga sudah ada Pak Zakir selaku kuasa hukum dari Ferdinand Huta Hayan. Kita kembali lagi di catatan demokrasi minggu depan. Assalamualaikum, sampai jumpa.